Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu penyajian data, grafik, dan diagram yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Yang pertama, Putri Aisyah Intan Agilia sebagai presentator pertama, saya sendiri Aisyah Putri Asyari sebagai presentator kedua, selanjutnya Firna Nawa Firdausi sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Fadila Novrianti sebagai presentator keempat. Grafik data tidak berkelompok. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Sebuah batang menggambarkan jumlah tertentu dari data. Diagram ini digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram batang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diagram batang tunggal dan diagram batang ganda. Yang kedua, diagram daun. Diagram daun sering disebut sebagai diagram batang daun atau grafik batang daun. Diagram ini bisa menggambarkan kecenderungan data, apakah data tersebut menyebar ataukah hanya memusat pada suatu nilai tertentu. Grafik ini dengan mudah melihat nilai-nilai yang sering muncul atau yang jarang muncul. Dalam membuat diagram daun atau diagram batang daun, perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama, dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan lebih dulu dari data nilai yang terkecil menuju data nilai yang terbesar atau bisa sebaliknya. Yang kedua, bagian pertama dalam grafik batang daun adalah batang, sedangkan yang bagian kedua adalah daun. Jika dalam satuan, maka batangnya adalah 0 dan daunnya adalah angka satuan. Apabila datanya puluhan, maka batangnya adalah puluhan dan daunnya adalah satuan. Nah, jika datanya ratusan, maka batangnya bisa ratusannya dan daunnya adalah puluhan dan satuan, atau bisa juga batangnya ratusan dan puluhan sedangkan daunnya satuan. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai diagram garis. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara urut. Diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Pada diagram garis, sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data statistik. Untuk titik X dan Y menunjukkan nilai data statistik pada saat waktu tertentu. Selanjutnya, titik X, Y dihubungkan dengan garis yang pada akhirnya akan membentuk sebuah grafik. Berikut ini merupakan contoh dan jenis dari diagram garis yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada diagram tunggal. Diagram tunggal ini adalah diagram yang menyajikan satu kejadian dalam kurun waktu tertentu sehingga hanya ada satu garis diagram yang dapat dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan, sumbu X pada contoh diagram garis ini merupakan kurun waktu, menunjukkan waktu. Terlihat di contoh pertama ini adalah tahun 1995 sampai 2004. Sedangkan untuk sumbu Y-nya sendiri merupakan jumlah mobil yang telah terjual. Yang kedua dari jenis diagram garis yaitu adalah diagram majemuk. Diagram majemuk adalah diagram yang menunjukkan lebih dari satu kejadian dalam waktu tertentu sehingga dalam satu gambar terdapat dua atau lebih garis diagram seperti yang sudah ada di contoh. Selanjutnya adalah materi mengenai diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan gambaran diagram informasi kuantitatif yang menggunakan lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor yang ukurannya relatif sesuai dengan proporsi kuantitas. Diagram ini menampilkan hubungan persentase antar bagian dibandingkan dengan keseluruhan. Daerah lingkaran yang dibatasi daerah lingkarannya dibatasi oleh dua buah jari-jari yang disebut dengan juring. Besarnya persentase masing-masing sektor dihitung dengan menggunakan besarnya sudut pusat lingkaran.
berikut ini adalah macam-macam diagram lingkaran. Yang pertama ada diagram lingkaran normal yang jumlahnya sudah diketahui secara langsung. Yang kedua ada diagram lingkaran dalam derajat, yang jika kita ingin mengetahui jumlahnya, kita harus menghitung melalui derajat-derajatnya. Yang ketiga ada diagram lingkaran dalam persentase. Baiklah, sekarang izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai grafik dan diagram. Bismillahirrahmanirrahim. Diagram selanjutnya yaitu diagram lambang atau disebut juga dengan piktogram. Apa sih itu piktogram? Jadi, piktogram itu penyajian data dalam bentuk gambar. Gambar itu mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, gambar yang digunakan itu gambar yang relevan dengan apa yang ingin kita kaji atau yang kita analisis. Contohnya, kita menganalisis data penjualan buah apel Pak Surya. Jadi kita menggunakan gambar buah apel atau pohon apel seperti itu. Sebagai contoh bisa dilihat di PPT kami, yaitu mengenai penjualan sapi perah Pak Karji Njuruk. Pada tahun 2007 sebanyak 7.000 ekor, 2008 sebanyak 10.000 ekor, 2009 sebanyak 9.000 ekor, dan 2010 sebanyak 12.000 ekor. Nah, dalam contoh diagram lambang ini, satu gambar sapi mewakili 1.000 ekor sapi. Jadi contohnya 2007 sebanyak 7.000 ekor. Nah, jadi di situ diterangkan ada 7 ekor gambar sapi seperti itu. Baiklah, diagram selanjutnya yaitu diagram pencar atau scatter plot. Apa sih itu scatter plot? Jadi, scatter plot adalah salah satu diagram yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut, serta menentukan jenis hubungan antara dua variabel itu juga. Apakah memiliki hubungan positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, bentuk dari scatter plot ini sendiri yaitu gambar grafis yang terdiri dari titik-titik atau poin-poin dari sepasang variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Contoh kasus dari scatter plot yaitu hubungan antara kecepatan mesin dengan kualitas produk yang digunakan. Itu apakah memiliki hubungan positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Apa sih itu hubungan positif? Jadi, hubungan positif itu jika salah satu angka dari satu variabel bertambah, maka angka variabel yang lain juga akan bertambah. Jika hubungan negatif, yaitu jika satu angka angka dari suatu variabel bertambah, maka angka satunya lagi berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Histogram. Histogram adalah representasi grafis untuk distribusi warna dari citra digital. Sumbu ordinat vertikal merupakan representasi piksel dengan nilai tonal dari tiap-tiap deret pin pada sumbu aksis horizontalnya. Sumbu aksis terdiri dari deret logaritmik densitometri yang membentuk rentang luminasi atau exposure range yang mendekati respons spectral sensitivity visual mata manusia. Deret pada density yang terpadat mempunyai interval yang relatif sangat linear dengan variabel midtone terletak tepat di tengahnya. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas kelas sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain. OGIF. Dalam statistika, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif.
Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa ogif positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa ogif negatif. Berikut adalah presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.